Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cuadrat. Jadi setelah kita bahas ini ya, apa namanya intro to reinforcement learning kemarin, kita akan bahas algoritma yang pertama nih, yang kayaknya paling basic sih. Namanya epsilon greedy algorithm. Nah, sebenarnya ada sih greedy algorithm, tapi dia kayaknya nggak make sense ya, karena nggak ada epsilonnya. Nanti kita bahas kenapa ada epsilon, kenapa pentingnya si epsilon ini. Nah, jadi kita masuk ke use case dulu ya. You want to order the food. Misalkan kita malam-malam kita mau makan gitu kan. Nah, di sana itu ada multiple restoran. Kadang di dekat kita ada warteg, warung makan Padang, Burjo, Warmindo, Burjo Warmindo sama ya. Kemudian misalkan ada McD, KFC, kenapa saya sebut merek? Ya udah nggak tahu, nggak apa-apa. Pokoknya ada banyak lah restoran di sini, dekat-dekat sini warung. Kemudian you have to try the new one, your favorite ya. Jadi intinya you have to try the new one or your favorite. Kalau kalian mau makan, kalian suka ketoprak nih, ya udah kalian makan ketoprak di tempatnya Bang A gitu kan, atau Bang B. Si abang ini, kemudian kita coba terus gitu kan. Ya mungkin kalian akan puas, cuma ternyata ada ketoprak di si abang C ini ya, ternyata yang lebih enak gitu kan. Atau ternyata ada pizza yang lebih enak daripada ketoprak itu. Nah jadi memang kalau di reinforcement learning atau kita sebut RL ya, kalau lebih singkatnya. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah sebutkan bahwa ada namanya eksplorasi dan eksploitasi. Nah, eksplorasi itu ya kita coba semuanya. Nah, kayak saya ya, kalau saya ngekos atau tinggal di mana itu biasanya saya coba dulu semua makanan yang ada di kota itu. Nah, baru kalau udah ada dapat satu yang enak ya, nanti saya eksploitasi, saya makan terus yang di tempat itu. Kemudian the aim is to maximize the reward from sequence of actions. Jadi em, nggak wise juga ya, nggak bagus juga kalau misalkan kita itu eh, eksplorasi terus. Jadi misalkan kita tinggal di kota baru, kita nggak kos, kuliah, kemudian kita coba makanan semua di tempat itu. Kemudian kita udah tahu yang enak itu di tempat A gitu kan. Kita pengen makan di situ, tapi kita makan juga di tempat yang nggak kita suka. Kita eksplorasi terus. Oh, barangkali besok jadi enak nih. Oh, barangkali besok jadi enak. Padahal udah seminggu kita tahu bahwa makanan di warung itu nggak enak. Ya, ngapain kita eksplorasi terus? Makanya kita harus hentikan. Kita harus eksploitasi. Jadi intinya adalah memaksimalkan reward. Nah, kalau makanan itu rewardnya apa? Ya kepuasan diri kita ya. Kayak gitu. Kemudian kita tahu bahwa ada namanya epsilon greedy algorithm. Nah, ada kata epsilonnya. Nah, jadi kalau misalkan di poin-poin kita dulu ya, kita baca ya, bahwa every Saturday you will randomly sample a number between 1 and 0. Jadi, misalkan kalian hari Senin sampai Jumat dan juga hari Minggu itu makannya di kos ya, anak kos, masak sendiri, kemudian enak nasi sendiri. Tapi pada malam Minggu kita want to hangout ya sama teman-teman, kita mau makan. Nah, jadi kita akan pick random ya antara 0 dan 1. Misalkan kita dapat nilainya random number ya, random number generator bisa pakai apapun, Excel juga bisa atau apapun lah. Nah, kemudian misalkan kita dapatkan 0,3. Nah, ya udah 0,3 ini nanti akan kita bandingkan dengan si epsilon. Jadi nomor 2 nih, if that number is less than epsilon, then you pick the restaurant at random. Jadi misalkan epsilonnya, thresholdnya itu misalkan 0,7. Jadi kalau kita random number, kemudian kurang dari 0,7, ya berarti kita harus makan di restoran pada hari Sabtu itu, malam Minggu itu ya, itu di random ya. Kita akan nyoba di restoran A, restoran B. Nah, berarti exploration ya. Kita nggak akan makanan di tempat makan favorit kita sebelumnya. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan pada hari Sabtu di minggu berikutnya kalian ngerandom number lagi ya, kemudian dapat nilai 0,9. Ya udah berarti oh kalian pada hari itu, pada Sabtu itu akan makan di restoran yang memang kalian suka gitu ya. Nggak mau nyoba-nyoba lah pada hari Sabtu itu. Nah, if it is not you pick your favorite restaurant so far. Jadi memang eh, ini ya menentukan epsilonnya itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan teman-teman ya. Jadi harusnya berapa nih epsilonnya? Tadi kan saya bilang 0,7. Kalau 0,7 itu kayak kelihatan besar ya. Nah, jadi yang pas ini berapa? Nah, nomor satu nih kita lihat. We can use constant value antara 0,01, 0,05, atau berapapun. Yang penting 0, antara 0 dan 1. Nah, however, even you already taste all restaurant, you still never exploit your favorite. Kalau misalkan random number epsilon kita itu terlalu besar ya. Contohnya, epsilon kita 0,99. Nah, berarti kan kemungkinan besar 99% kita akan ngambil restoran secara random terus ya. Nggak akan pernah kita ngambil restoran yang memang kita suka. Peluangnya cuma hanya 1% karena epsilon kita 0,99. Nah,
This would make for unnecessary suboptimal dining experience. Jadi dining experience kita ya, pengalaman makan kita pada saat ngekos itu ya selama setahun, 2 tahun, sampai 4 tahun kalau S1 ya nggak akan bahagia terus karena kita setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu akan nyoba restoran yang baru terus. Dan karena random, mungkin kita sudah tahu bahwa restoran si Abang Z misalkan itu nggak enak, tapi kita karena ngerandom kemudian dapatnya si Abang Z terus ya, ya udah kita mau nggak mau makan di tempat itu. Nah, jadi another option-nya itu untuk menentukan epsilonnya, kita bisa pakai seper action atau seper iterasi. Nah, contohnya, kita kuliah di tempat kota A, kemudian kita eksplorasi awal ya. Nah, kemudian di minggu kedua, karena kita pakai seper action, nah berarti kan udah minggu kedua nih, berarti 1/2. Nah, jadi epsilon kita setengah. Nah, pada minggu pertama berarti kan 1/1 karena baru seminggu. Berarti epsilon kita 1. Nah, kalau epsilon kita 1, berarti kan pasti kita akan melakukan eksplorasi kan. Kita nyoba, pasti nyoba. Kita belum punya favorit lah, baru pertama kali. Nah, kalau udah minggu kedua tadi udah setengah epsilonnya, jadi kita bisa punya chance makan yang kemarin atau menentukan yang baru lagi. Tapi harusnya baru nyoba satu restoran belum bisa dikatakan favorit ya. Makanya kita coba minggu ketiga itu berarti sepertiga si apa epsilonnya berarti sepertiga itu berapa ya? 0,33 sekian ya, 0,3333 terus ya. Jadi sekitar 0,33 atau 33% chance kita untuk nyoba tempat restoran baru. Nanti minggu keempat berarti ya udah 0,25 ya. Nah, berarti udah 25% kita nyoba baru. Kemudian minggu kelima, minggu keenam semakin kecil. Makanya semakin lama kita nggak akan melakukan eksplorasi lagi. Kayak gitu sih. Jadi gimana cara menentukan epsilon? Ya mendingan daripada kita eksak ya. Oh, kita 0,7. Ya udah kita decreasing aja terus sampai nanti akan mendekati nol ya. Kayak gitu sih. Nah, ini ada contoh multi-arm bandits. Jadi, selain tadi kasus mencari atau melakukan pencarian tempat makanan yang paling kita favoritkan, agar kita punya experience dining yang enak ya. Nah, kita juga ada, ini yang populer ya, ada multi-arm bandit yang membahas baby robot. Jadi, ada baby robot lost in the mall ya. Jadi, ada baby robot yang ketinggalan maknya nih di mall. Nah, karena dia robot, dia kan makannya bukan makanan kayak kita ya, pizza atau nasi goreng atau apapun, tapi dia ngecas gitu kan, ngecas. Nah, jadi using reinforcement learning, we want to help him untuk find way back mamnya ya. Jadi kita mau dia itu mencari mamnya itu ya di mallnya. Mungkin mamanya udah di parkiran kan. Nah, makanya dia itu harus berjalan ke parkiran. Tapi kan energinya dia kecil ya, anak masih baby robot. Makanya dia harus ngecas setiap berapa langkah misalkan. Kemudian, however, before he can even begin looking for her, he needs to recharge from a set power socket. Jadi karena di mall itu nggak cuma satu soketnya, misalkan ada 2 atau 4, ini di sini ada 5, ya berarti dia harus milih dong mana nih soket yang benar. Jangan-jangan ada soket yang mati, jangan-jangan ada soket yang malah bikin dia kesetrum ya, error ya, karena dia ada kelistrikannya rusak. Atau mungkin nggak ada yang error, nggak ada yang bikin robot itu rusak, tapi beda-beda nih voltnya. Jadi kan ada yang 20 volt, 15 volt, 70 volt. Nah, dia kan pasti pengen ngecharge dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan energi yang didapat sebanyak-banyaknya. Makanya dia harus nyoba. Nah, makanya kita bisa pakai prinsip reinforcement learning nih. Kita ya nyoba-nyoba, tapi juga ketika udah dapet yang optimal ya kita eksploitasi gitu sih. Oke, mungkin kita akan ke Python ya, agar kita tahu bagaimana penerapannya. Oke, kita sekarang sudah ada di ini ya, Python. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan epsilon greedy algorithm pada multi-arm bandit yang mengenai robot tadi, anak robot, bayi robot. Jadi di sini kita import dulu UUID atau UUID lah ya, gampangannya. Kemudian kita import yang UUID 4. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi di sini kita untuk melakukan penamaan dari si para soket. Jadi kan ada 5 soket ya, ada soket A, B, C, D, E tadi kan. Nah, itu kan penamaannya biar unik, kita pastikan unik, kita pakai UUID 4 ini. Jadi misalkan yang pertama itu BC3456 gitu kan yang pertama ID-nya. Kemudian yang kedua adalah misalkan ZMNN 45678. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, kita sekarang sudah ada di Python ya. Jadi di sini kita akan melakukan apa namanya ya, penerapan dari epsilon greedy algorithm pada multi-arm bandit kasus yang bayi robot tadi. Nah, jadi kita pertama harus import dulu UUID yang UUID 4 ini ya. Yang ini gunanya untuk
penamaan aja. Misalkan uh, soketnya ada 5 tadi, ada A, B, C, D, E. Jadi namanya ya soket A, soket B, soket B, soket C, soket D, soket E. Tapi kan biar lebih unik, nah nanti kita bisa pastikan pakai UID 4 ini. Jadi nanti akan ada kombinasi nama, number dan juga si huruf. Kemudian di sini ada NumPy. Jadi NumPy di sini itu untuk random generator. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya volt tadi kan tegangannya 40, kemudian yang soket kedua itu ada tegangannya 20, soket ketiga 100, soket keempat 70 gitu kan, dan soket kelima misalkan 50, ya kan nggak pasti segitu terus ya, konstan 40 volt ya untuk yang soket pertama, dan yang lain juga. Pasti ada plus minusnya. Jadi 39,9 lah, atau jadi 40,3, jadi ada plus minusnya lah. Nah, kemudian makanya kita butuh randomize itu. Nanti kita bisa pakai distribusi normal ya, biar fluktuasinya nggak terlalu ngeri ya. Terjagalah antara tadi sekitaran misalkan 40 volt ya sekitar ya 38, 39, 41 sekitaran itu. Nah, jadi di sini kita pakai kelas ya, kelas Bandit. Nah, ini teman-teman kalau yang belum terbiasa pakai OOP atau kelas di Python ya, coba ya mulai sekarang karena nanti penerapan di pekerjaan biasanya juga pakai kelas sih. Nah, ini atau inisialisasi ini adalah suatu yang melekat pada suatu kelas ini pertama kali. Contohnya bayi. Bayi itu kan yang melekat ya pertama kali kan dia punya keluarga, kemudian juga punya nama gitu kan. Nah, di sini sama ya. Si kelas ini, si kelas bandit atau kelas soket lah nanti ya, soket dari charger itu ya. Dia itu punya M dan juga UUID 4. Nah, jadi ada namanya ini sebagai nama para soketnya. Soket pertama 2, 3, 4, 5 dan juga punya M. M ini adalah daya ya. Jadi kan setiap soket juga bisa atau setiap charger kan dia punya daya masing-masing ya. Ada 40 volt, 150 volt, 70 volt, ya tergantung berapa ya dia beli. Jadi eh, pasti ya si robot bayi ini nggak tahu ya ada 5 soket itu masing-masing volt itu ukurannya berapa. Itu nggak tahu si bayi. Tapi yang tahu kan ya pembuat soketnya atau pemilik mallnya itu ya yang tahu. Jadi makanya kita nanti si bayi nggak akan langsung nyolok yang paling besar karena dia belum tahu. Makanya dia akan lakukan eksplorasi dulu. Nah, jadi itu. Ini fungsi yang pertama gunanya untuk penamaan aja, kemudian inisialisasi volta tiap soket. Kemudian di sini adalah fungsi yang kedua yaitu pull. Pull itu ya berarti reward ya. Reward dari si bayi melakukan pencolokan atau pengecasan itu ya. Kalau misalkan dia ngecas yang pertama sekitaran 40-an, karena 40 plus minus dari random normal. Itu yang pertama ya, fungsi yang pertama. Contoh ya, kita run, kita panggil bandit 40, jadi ini kita coba soket dengan 40 volt, lalu kita pull, dapatnya berapa? Nah, dapatnya 38,66 ya. Coba kita run lagi, 39,13. Jadi memang persekitaran itu. Nanti akan bayinya dapat volt segituan. Nah, kemudian kita punya kelas yang kedua yang namanya bandit reward logs. Jadi, rewards log. Jadi di sini itu dia ini sih melakukan inisialisasi bahwa kita itu belum melakukan action apa-apa pada awalnya karena inisialisasi. Total actionnya masih zero, total rewardnya zero, all rewardnya juga masih list kosong. Nanti misalkan si bayi tadi, bayi robot ngecas pada soket yang pertama, maka soket pertama akan nambah nih ya, di record actionnya akan nambah satu. Jadi dia udah pernah satu kali ngecas di soket A. Kemudian total reward yang kedua, total reward yang kedua. Lalu total reward, tadi kan total action, ini total reward. Jadi dia karena soket yang pertama sekitaran 40, jadi dia total rewardnya akan menjadi 39,13 ini. Nanti misalkan kita nyolok lagi di soket pertama, nanti kita dapat berapa nih? 38 ya, nanti berarti 38 tambah 39 kayak gitu. Jadi rewardnya nambah terus. Kecuali kalau ada soket yang zong itu bisa jadi berkurang atau malah mati ya, kesetrum. Kemudian di sini all reward ini berarti sama ya kayak total reward, tapi dia itu adalah historical lah. Jadi misalkan apa namanya tadi 39 lalu 38 kayak gitu. Jadi ya total reward itu adalah summarize dari all reward list ya maksudnya. Kemudian di sini kita tadi ya sudah ditambahkan satu dan sejumlah rewardnya. Kalau C ya berarti nggak 40 kan, nambahnya berarti 100 tadi. Lalu get item ini sebenarnya tujuannya hanya untuk ngeprint lah ya. Nanti kita gunakan untuk memastikan bahwa misalkan reward A, reward B, reward C, reward D itu yang paling besar yang mana. Nanti misalkan reward yang paling besar kan yang C tadi ya, yang 100 volt. Maka kalau kita pakai epsilon greedy algorithm, kalau kita nilainya lebih dari epsilon random number kita, berarti kan kita mau nyari yang the best kan. Ya, the best itu kan C. Makanya kita butuh ngeprint nih, mana nih dari 5 itu yang paling besar. Jadi bukan pakai
print gitu ya, tapi kita pakai get item function khusus dari Python. Nanti kalau kalian mau belajar bisa searching aja ya get item di Google, nanti akan ketemu maksudnya apa. Kemudian setelah kita sudah inisialisasi, kita belum ngapa-ngapain nih, bayinya baru melihat soket baru aja, belum nyoba. Kemudian kalau kita tahu bahwa si bayinya nyoba, kita akan tambahkan rewardnya sejumlah volta masing-masing soket, dan juga dia sudah historicalnya udah tambah satu gitu ya setiap kali nyolok. Kemudian kita ngeprint juga ini untuk bandit atau soket pertama itu dia sekarang udah dapat reward berapa, udah di tag berapa kali kayak gitu sih. Kemudian kita punya epsilon greedy agent. Nah, di sini kita menentukan nih, kan karena epsilon greedy algorithm dia punya dua pilihan, yaitu bisa pakai random dan juga bisa pakai current base. Nah, makanya kita bisa definisikan di sini fungsinya di kelas epsilon greedy agent. Nah, yang pertama kita inisialisasi ya banditnya ya. Jadi kita define dulu soketnya mau mau ada berapa dan nilainya itu berapa gitu kan. Kemudian epsilonnya, epsilon itu tadi kan thresholdnya kita mau berapa, itu juga kita definisikan pertama kali. Tapi dia juga bisa decreasing ya nanti berdasarkan jumlah iterasinya kan satu per action gitu kan ya. Nah nanti bisa berkurang nih si epsilon. Kemudian bandit reward lock. Nah jadi kita ngambil dari function ini. Jadi ada kelas yang memanggil kelas lain. Itu udah biasa ya. Jadi nanti kenapa kita panggil? Ya karena kita mau melihat historicalnya. Ini kan kayak untuk nyimpen log ya. Kayak gitu sih. Nah, kalau kita pakai random ya kita gampang ya, tinggal nampai .random .choice kita dari 5 soket kita random aja salah satu. Nah, kemudian kalau kita pakai yang current base, nah ini agak cukup panjang ya. Di sini kita lihat dulu reward dari setiap soket. Nah, ini bandit itu anggapannya soket ya. Nah, jadi kalau misalkan soket pertama itu rewardnya 40, soket kedua itu 20, ya mendingan ambil soket yang pertama ya, karena dia 40 kan lebih besar. Kayak gitu sih. Jadi kita lihat historical rewardnya atau data tiap soket itu rewardnya berapa. Kayak gitu. Kemudian kita coba print ya untuk debug nanti bandit ID-nya dan juga bandit recordnya. Kemudian kalau misalkan kita belum pernah nyolok, nah itu gimana? Ya sama aja ya, berarti kita akan kasih nilainya nol semua rewardnya. Masih belum ada reward sama sekali. Dan actionnya pun masih nol semua. Jadi if not bandit record action, jadi ketika belum ada action sama sekali ya nol semua gitu. Tapi ketika sudah ada actionnya, maka rewardnya bagi action. Nah, kenapa? Karena misalkan kita nyolok di soket A pertama sekali ya, berarti 40 bagi satu. Tapi kalau kita kok oke nih 40 volt nih, kita coba lagi, berarti kan rewardnya jadi 80 ya karena dua kali. Berarti 80 bagi dua karena actionnya udah dua kali. Jadi ya tetap hasilnya 40 terus gitu. Jadi ini untuk menjaga bahwa setiap kali nyolok ya rewardnya sama ya. Ya meskipun nggak akan sama-sama banget ya karena tadi ada plus minus bisa 39, 38, 41 kayak gitu, sekitar 60. Lalu kita coba print, kemudian kita ambil mana nih yang paling oke, itu kan. Nah, bisa jadi nih pada iterasi ketiga soketnya si bayi itu nyoba cuma soket pertama, soket kedua dan soket kelima. Jadi 40 volt, 20 volt dan 50 volt. Berarti kan ngambil yang kelima. Padahal soket yang paling besar kan soket yang C ya, soket ketiga ya, 100 volt. Tapi karena dia belum pernah nyoba soket C, jadi soket C itu masih nol itu. Jadi dia menganggap bahwa yang paling besar itu ya yang soket kelima. Tapi nanti dia akan paham kok bahwa soket yang paling besar itu yang C karena lagi-lagi ya kita punya threshold yaitu epsilon, jadi kita punya kesempatan eksplorasi. Kita nyoba yang lain nggak cuma puas pada soket kelima aja. Nah ini choose bandit ya. Nah ini bebas. Kita mau pakai epsilon awal konstan atau kita epsilonnya itu dibagi ya pakai total action. Jadi misalkan saya jelaskan di PPT tadi kan, kalau udah week kedua itu berarti udah 0,5 epsilonnya, kalau week 4 itu udah 0,25. Jadi decreasing setiap kali kita nambah action. Bebas. Jadi ini kita pakai OR, pakai epsilon konstan atau yang dynamic. Kemudian di sini kita pakai random uniform. Nah, ini karena kita mau pakai generating number yang random nanti dibandingkan dengan epsilonnya. 0 itu adalah startnya, satu finish, atau maksimalnya. Satu ini adalah satu satu nilai aja, skalar. Jadi misalkan kita random, acak, 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 dapat 0,7, ya kayak gitu. Atau 0,5, atau 0,3, lalu kita bandingkan dengan si epsilon. Kalau kurang dari epsilon si random number-nya, maka dia akan pakai yang random bandit, yang algoritma yang atas. Nih, kalau yang misalkan dia lebih besar daripada epsilon, maka dia pakai yang current base bandit. Nah, gitu. Jadi ini adalah eksplorasi, ini eksploitasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada underscore ya. Ini kalau di
kelas gitu kan. Artinya dia itu function ini dipakai di dalam kelas yang sama. Contoh, ini kan getCurrentBaseBandit ini digunakan pada choosBandit kan. Nah, makanya dikasih underscore. Dan choosBandit pun digunakan pada TagAction nih. Makanya dikasih underscore di depannya. Ini hanya penamaan ini, tapi ini tuh kayak apa ya, konvensi ya. Kalau kalian mau code-nya rapi ya pakai kayak gini sih. Ikuti aturan. Jadi tag action ini adalah yang nge-choose bandit ini ya. Kita memanggil function yang di atasnya ini. Lalu setelah dipanggil diapain? Ya kita pull. Kalau kita udah tahu mana yang paling bagus atau mana yang mau kita coba, ya kita pull. Nah, pullnya dari mana? Nah, dari sini ya, kelas yang awal. Jadi ngapain pull itu? Yang ngambil si vault-nya ya, energinya. Kayak gitu sih. Oh ya, kemudian setelah kita ngepull, nanti kan kita kan dapat reward-nya ya, lalu kita masukkan ke reward tadi. Nah, kenapa ada tag action dan tag actions? Nah, karena dia S, berarti kan dia multiple. Nah, kan kita nggak mungkin si baby tadi ngecas cuma sekali. Karena dia butuh ke mamanya, notabene itu panjang ya. Misalkan mamanya udah di parkiran, dia masih di dalam mall. Dia ngecas terus kan, nggak mungkin dia ngecas sekali. Makanya dia looping for underscore in range. Nah, jadi kita akan melakukan tag action berulang-ulang. Kenapa ini underscore ya? Karena kita nggak butuh penamaan ya, misalkan for i biasanya kan gitu. Tapi kan kita nggak akan manggil i-nya. Yang penting kita looping aja. Yang penting kita looping aja. Nah ya, kayak gitulah. Setelah itu, kita juga mau nyoba nih di blok notebook yang selanjutnya. Kalau epsilonnya sekian, berapa nanti ya? Apakah lebih optimal daripada epsilon yang 0,05, yang lebih besar? Atau bahkan yang 0,1 itu lebih optimal lagi? Nah, itu bisa kita coba-coba. Nah, kalau di sini kita punya 3 soket ya. Tadi kan kita bicara 5 soket ya, tapi kan itu kan bebas. Makanya kita coba 3 aja biar sedikit. Soket yang pertama itu dia punya tegangan 3 volt, ini kedua itu 4 volt, dan soket terakhir ada 5 volt. Lalu kita iterasi sampai 50 kali, jadi si baby itu ngecas 50 kali ya. Nanti kita lihat kita dapat berapa energi jika kita epsilonnya sekian. Ada 3 jenis. Nah, jadi ini adalah function di mana kita manggil kelasnya epsilon greedy agent. Ini. Dan epsilon greedy agent pun manggil kelas yang lain ya. Jadi ia saling manggil nested nested class. Kemudian kita take actions kayak tadi saya bilang. Kemudian kita append hasilnya. Setelah kita append, kita lihat apa yang kita lihat, reward log. Dari reward log apa yang kita lihat? All rewardnya. Jadi historical rewardnya. Nah, setelah kita dapat historical rewardnya, kita plot pakai ya matplotlib biasa sih. Oke, jadi di sini kita udah lihat ya bahwa ini soket yang pertama, ini soket kedua, dan ini soket ketiga. Nah, karena kita punya ini ya, 3 epsilon, jadi nanti kita punya, berarti berapa ya? 50 kali 3 ya, berarti 150. Jadi masing-masing soket, masing-masing epsilon ada 50 iterasi. Nah, ini contohnya untuk epsilon 0,01. Nah, ini ternyata masih kosong semua ya, action dan rewardnya, karena ini baru pertama kali si baby lihat soket, dia hanya memandang dulu. Nah, lalu dia nyoba nih pada soket yang pertama, ya dia dapat sekian, 4,4 ini ya, volt. Kemudian pada percobaan kedua ya, langkah kedua, dia nyoba lagi, dia kayaknya ketagihan nih. Dia akhirnya nyoba yang soket pertama lagi, dia dapat 7,27 totalnya ya. Karena pada soket kedua dia ngecas dapatnya cuma 3,6 volt, tapi karena dia udah punya 4 tadi ya, 4,4, nah jadi ditambahkan aja. Jadi sekarang dia udah ngecas banyak 7,27 secara akumulatif. Dan terus sampai iterasi 49. Kita lihat. Ya, kenapa 49? Karena kan Python dimulai dari nol ya. Nah, kita lihat mana nih. Nah, ini. Jadi ternyata pada epsilon 0,01 si baby robot itu nggak mau beralih soket gitu kan. Dia maunya ngecas pada soket yang pertama terus. Dia nggak pernah berani nyoba pada soket kedua dan ketiga. Lalu kita lihat, kalau kita pakai epsilon 0,01 ya, pada hasil akhirnya aja, kita lihat langsung. Ternyata dia baby robot ngecas pada soket pertama 2 kali, dan dapat sekian volt ya. Dan dia ngecas pada soket yang ketiga, itu sebanyak 47 kali. Dan didapatkan reward yang banyak ya, karena memang soket ketiga itu kan 5 volt ya rata-ratanya. Jadi dia paling besar memang. Nah, berarti paling bagus itu ketika epsilonnya 0,1. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita bandingkan pada matplotlib, kita lihat ya bahwa 0,1 ini outscore memang ya. Memang skornya jauh lebih banyak. Artinya, memang kalau mau optimal ya kita harus coba-coba. Tapi pada kasus ini, epsilon yang paling bagus itu 0,1 gitu sih. Nah, tapi mau berapapun epsilonnya, akhirnya kan si baby robot ngecas juga ya.
Meskipun pakai 0,01 epsilon ini lebih lambat, tapi tetap juga dia bisa ngecharge. Bahkan ketiga-tiganya dia bisa dapat lebih dari 100 volt setelah ngecharge sebanyak 50 kali. Nah, kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan bahas yang lain lagi, reinforcement learning, kalau masih ada kesempatan ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.